Ya, kita awali dulu dengan pengertian ya. Ya, jadi gelombang elektromagnetik ya. Ya, ini sama dengan radiasi ya. Ini sama dengan radiasi elektromagnetik ya. Magnetik atau orang biasanya sebutnya REM ya, REM ya, radiasi elektromagnetik. Ya, sama maksudnya ya, di radiasi. Ya. Jadi kita perlu tahu bahwa gelombang kalau di fisika, kalau teman-teman belajar di fisika, gelombang itu kan ada dua ya. Ada gelombang mekanis ya, ada juga gelombang ini elektromagnetik elektromagnetik. Nah, ini ya, di gelombang itu ada dua ya, berdasarkan medium merambatnya ya. Ada gelombang mekanis, ada gelombang elektromagnetik ya. Kalau mekanis itu butuh ya, ini butuh medium ya, butuh medium ya. Kalau yang elektromagnetik ini tidak butuh medium ya, tidak butuh medium ya, ini tidak butuh medium ya. Apa contohnya? Misalnya ya, contoh yang mekanis ya, contoh yang mekanis itu ya seperti gelombang air ya, suara ya, semua ini gelombang ya, gelombang suara, gelombang air ya. Ya, seperti teman-teman lihat di background saya ini ada air kan ya, gelombang air ya, nggak mungkin ada gelombang air kalau tidak ada airnya kan ya. Gitu. Gelombang suara ya, gelombang suara itu butuh medium ya. Suara kita itu tidak mungkin nyampe misalnya kalau di ruang vakum. Kenapa nggak bisa nyampe ya? Karena tidak ada mediumnya ya. Nah, kemudian yang kedua yang REM, radiasi elektromagnetik ya. Elektromagnetik ini apa contohnya? Cahaya ya. Nah, cahaya ini nggak butuh medium ya, dia bisa merambat ya, dia bisa merambat tanpa ada medium ya. Makanya cahaya matahari itu bisa sampai ke bumi ya, meskipun antara matahari dan bumi ya ada ruang vakum ya, ada ruang tanpa udara ya, tapi cahaya tetap bisa sampai ke bumi karena cahaya nggak butuh medium ya. Nah, itu ciri khas dari gelombang elektromagnetik ya. Jadi dia bisa sampai ke apa namanya, ke tempat kita ya, dia bisa merambat ya tanpa harus menggunakan medium ya. Wifi misalnya ya, kemudian apa namanya, gelombang radio ya, semua bisa nyampe ya, gelombang satelit ya, ini semuanya ya, itu semuanya bisa sampai ya tanpa harus ada mediumnya ya. Beda dengan suara ya, suara itu kalau di ruang vakum nggak mungkin bisa nyampe karena dia butuh medium ya. Maka suara kita bisa nyampe itu karena ada udara itu kemudian membuat ya gelombang suara ya itu bisa merambat ya sampai ke pendengar misalnya ya. Oke. Nah, kemudian radiasi ya, atau kita sebut REM sekarang ya, radiasi elektromagnetik. Nah, ini terbentuk oleh dua hal ya. Pertama, bagaimana caranya bisa terbentuk radiasi elektromagnetik? Pertama, karena ada medan listrik. Yang kedua, karena ada medan magnet. Nah, kenapa sehingga disebut radiasi elektromagnetik? Ya. Kenapa disebut radiasi elektromagnetik? Karena memang radiasi ya, atau cahaya ini cahaya ya, ini memang terbentuk oleh medan listrik dan medan magnet ya. Asal usulnya cahaya itu bisa terbentuk karena di situ ada medan listrik dan medan magnet, sehingga namanya adalah radiasi elektromagnetik ya. Nah, teman-teman sudah tahu tentu medan listrik itu kan ya, medan listrik ya, itu dari misalnya kalau kita punya kutub positif ya, kemudian ada kutub negatif ya, maka radiasi apa medannya, arah medannya itu karena dia besaran vektor ya, di arah medan dia punya arah kan ya, nah, dia dari positif ke negatif. Ini arah medan ya, arah medan listrik ya. Dan ini punya energi ya, dia punya energi ya, energinya ini juga besaran vektor ya, itu adalah ya gaya permuatan ya itu. Nah, kemudian medan magnet ya, teman-teman mungkin sudah tahu medan magnet ya, teman-teman tahu kan ya, misalnya ada magnet utara, kutub utara dan kutub selatan ini ya. Maka ini bisa jadi ada medan magnet di sini kan ya, dari utara ke selatan kan, ini ada medan magnet. Oke. Medan magnet biasanya B ya, B ya, itu medan magnet itu biasanya ditulis
Mu dikali dengan arus, ya, dibagi dengan 2. Saya nggak terlalu hafal ini ya. Saya coba melihat catatan ya. Ini medan magnet, ini medan listrik ya. Ini juga punya arah. Ya, medan magnet dan medan listrik. Ini sebenarnya pelajaran fisika ya di SMA ya. Mestinya teman-teman sudah pernah dapatkan. Ya. Kalau teman-teman lihat misalnya, nah ini ya, ini garis medan listrik ya. Ya. Jadi dia punya Q ya, Q itu adalah medan listriknya dan itu punya energi juga ya. Jadi positif ke negatif ya. Kemudian ada juga namanya medan magnet ya, medan magnet. Nah, ini contoh medan magnet ya, yang utara ke selatan. Ini ya, utara ke selatan sepertinya, utara ke selatan. Ya, baik yang batang maupun yang magnetku, ya itu ada istilahnya medan magnet. Ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana proses terbentuknya cahaya dari kedua medan ini ya. Jadi cahaya atau radiasi elektromagnetik bisa terbentuk ya dari dua medan ini ya. Jadi proses terbentuknya ini ya. Pertama kita tindak dulu medan listrik ya. Medan listrik. Misalnya ini ada muatan positif ya. Kemudian di sini ada muatan negatif. Di sini ada muatan negatif ya. Muatannya positif, muatannya negatif. Nah, tentu ada medan listrik ya dari positif ke negatif ya. Tapi kalau kemudian ya yang ini bergerak bolak-balik nanti seperti ini misalnya, ini ke atas, ini ke bawah, maka pada titik tertentu dia akan ketemu di sini kan ya. Ini yang positif ya. Ini nanti ini yang negatif ya. Ini yang negatif ya. Ini yang positif yang merah. Ya, dia ketemu di sini kan ya. Nah, gitu kan ya. Dia ketemu. Nah, kemudian karena ini geraknya ke bawah ya, karena yang merah ini bergerak ke bawah, kemudian yang biru ini bergerak ke atas gitu kan ya. Ya, maka pada titik tertentu nanti yang positifnya akan ada di sini. Itu kan ya. Positif ada di sini, kemudian yang negatifnya akan ada di sini. Nah, gitu kan ya. Gitu. Ya, kalau sudah seperti ini, misalnya sudah di titik itu, kemudian ini balik lagi misalnya ke bawah, ya, ini balik lagi ke atas. Nah, gitu. Sehingga pada titik tertentu nanti, ya, sekarang di sini, yang positifnya di sini, ya, kemudian nanti yang negatifnya nanti di sini. Nah, gitu kan ya. Gitu. Nah, sampai nanti kemudian yang negatifnya ini turun, ya, yang positifnya ini naik. Gitu kan ya. Nah, demikian seterusnya sampai nanti kemudian yang sekarang yang balik lagi ke sini, ya, negatifnya, kemudian yang positifnya di sini. Positifnya di sini, ya, dibolak-balik. Jadi bayangkan kalau ini bergetar bolak-balik, ya, antara positif dan negatif bergetar bolak-balik, maka dia akan seperti ini, ya, gitu kan ya. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang akan terbaca dari sini, yang teman-teman bisa baca adalah terjadi arah medan dari positif ke negatif, ya, semakin ke situ semakin kecil, semakin ke situ semakin kecil, gitu kan ya. Nah, di sini, ya, di sini dia kan kayak gini kan ya. Nah, gini kan ya. Nah, dia berarti di sini kan ya. Nah, gitu kan ya. Arah medannya positif, negatif, negatif. Terus ini berbalik, gitu kan ya. Nah, di sini juga sama, ya. Nah, di sini kayak gini ya. Nah, ini, gitu. Nah, gitu kan ya. Terus ini balik dia. Nah, berbalik dia seperti ini kan ya. Nah, begini. Nah, gitu kan ya. Jadi bayangkan kalau kita punya listrik bolak-balik seperti ini, dengan gini kan ya. Nah, gitu kan ya. Nah, gini teman-teman. Nah, gitu. Jadi arah medan listriknya akan seperti ini. Itu bisa dipahami nih, teman-teman? Insya Allah bisa, Pak. Oke, jadi kalau seperti ini berarti kan energinya ini ya ada kan ya, berarti kan dia ke bawah. Kalau ini energinya ini sudah nol, energinya sudah nol, dia energinya sama dengan nol pasti titik simpulnya. Ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita tinjau yang nomor 2. Nanti kita gabung nanti. Ya. Sekarang medan magnet ya. Sekarang medan magnet. Nah, ini ya. Ini ingat ya, ini namanya aturan tangan kanan ya kalau teman-teman belajar listrik di fisika ya. Ya. Di B ini, B medan magnet ya. Ini ya. Ini adalah arah medan ya, arah medan magnet ya. Kemudian ini yang telunjuk ini ya,
ini arus ya, kemudian ini gayanya ya, gaya Lorentz. Kalau kemudian kita punya sumbatan kawat, bukan sumbatan kawat ya, iya sumbatan kawat lah ya, sumbatan tongkat logam besi ya, logam besi seperti ini ya, kemudian kita berikan arus ya, arus seperti ini ya, arus seperti ini ya, berarti kan dia kayak gini ya. Nah, berarti kalau seperti ini kira-kira ini arusnya merah ya, iya itu berarti iya, itu I, ini I. Kalau pakai kaidah tangan kanan berarti arah medannya kemana? Ke bawah. Ke bawah ya? Ke bawah. Oh iya ke bawah ya, karena kan dia menghadap ke sini kan. Kalau ini kan menghadap ke atas ya. Ke sini. Oh iya. Berarti kan kalau dia seperti itu, berarti kan arah medannya ke bawah kan ya. Saya juga agak kurang ahli kalkulasi. Ya, ini kan berarti ke bawah ya. Oke, anggaplah gitu ya, ke bawah. Jelasnya ada medan magnetnya, ini berarti yang medan magnet ya. Ini fisika banget ya. Medan magnet ya. Nah, kalau kemudian kita buat lagi seperti ini, kemudian kita buat lagi seperti ini ya. Seperti ini. Ya. Nah, ini ya. Jadi kita putar ya, diputar ya, maka nanti kita akan dapatkan sebentar ya. Kalau tadi ini ke sini, berarti sekarang ininya ke sini. Oke. Ya, ininya ke sini ya, maka arah medannya jadinya ke atas ya. Kalau ini berarti arah medannya ke bawah, kalau ini kita balik ke sini kan ya. Nah, kalau di sini B-nya sudah 0 sini. Sini juga B-nya sudah 0 ya. Karena di sini udah berputar ya. Buat pendek. Nah, sehingga kita akan dapatkan medannya itu ya, arah medan magnetnya itu akan seperti ini ya. Nah, gini. Sebentar ya. Kurang rapi ya. Oke. Jadi dia kayak gini, ini ya. Kemudian sini karena dibalik, dia kayak gini, ini ya. Kemudian sini karena dibalik lagi ya, dia gini, ini. Ini. Oh enggak ya, sorry. Ini belum ya. Ini masih ke atas. Nah, sini sudah dibalik lagi ya. Jadi pas ketemu itu dibalik. Nah, gini ya. Jadi medan magnet juga bisa bentuk seperti ini, sama seperti tadi medan listrik ya. Nah, sehingga kalau ini kita gabung nanti dia akan bentuk seperti ini. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini tadi medan listriknya ya, ini medan listriknya. Nah, ini medan listriknya. Ya, ini electric field ya. Sementara ini medan magnetnya ya, magnetic field. Ya, seperti ini ya. Ganti warna biru coba. Ini ya. Jadi ini kalau kita punya medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus seperti ini, kemudian merambat seperti ini, seperti tadi kita gambarkan, dia merambat seperti ini, maka inilah kemudian menjadi rem ya, radiasi elektromagnetik. Jadi radiasi elektromagnetik itu terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang merambat saling tegak lurus. Jadi radiasi elektromagnetik itu adalah ya getaran dari medan listrik ya, dan medan magnet ya, medan magnet ini getaran medan listrik dan medan magnet ya, yang merambat saling tegak lurus ya, Nah, itu adalah radiasi elektromagnetik atau cahaya ya, cahaya yang kita kenal ya. Dari getaran itu maksudnya gerakan bolak-balik ya, medan listrik atau medan magnet seperti ini ya, kemudian merambat dan saling tegak lurus antara medan listriknya dan medan magnetnya ya, maka dia akan bentuk radiasi elektromagnetik. Karena ada getaran yang merambat ya, getaran dan ada merambat di sini ya, maka kita tahu ya bahwa
getaran, ya, getaran merambat, ya, getaran yang merambat itu adalah gelombang. Jadi getaran yang merambat adalah gelombang. Ya. Berarti kita tahu bahwa rem itu atau radiasi elektromagnetik itu adalah gelombang. Ya, itu adalah gelombang. Ya. Karena gelombang, ya. Kakak, jangan berisik nak. Ya, sorry ya. Oke, nah karena gelombang, maka tentu gelombang itu memiliki kita kenal ada istilahnya panjang gelombang. Ya, tahu ya, teman-teman sudah familiar ini. Ya, panjang gelombang ya. Satu lembah dan satu puncak ya, jaraknya. Satu lembah satu puncak, dan namanya panjang gelombang ya. Sudah semua lambda. Kemudian ada lagi frekuensi ya tadi ya, frekuensi ya, jumlah gelombang per satuan waktu gitu kan ya. Kemudian ada lagi apa tadi itu, energi ya, energi, bahwa gelombang itu punya energi ya, kemarin sudah kita bahas di persamaan gelombang ya. Kemudian empat itu ada lagi kecepatan ya, kecepatan gelombang ya. Kemudian ada lagi ini ya, ada juga istilahnya tapi bersama dengan frekuensi sebenarnya, ada lagi bilangan gelombang ya, bilangan gelombang ya. Bilangan gelombang itu biasanya ini per lambda ya misalnya. Nah ini ya, ini beberapa bisa kita lihat nih, ini panjang gelombang ya, ini bilangan gelombang per frekuensi atau kecepatan, ini kecepatan cahaya per frekuensi ya. Kemudian ini panjang gelombang ya, ini satu lembah dan satu, ini setengah berarti satu puncak satu lembah ya. Kemudian amplitudo ya, kemudian waktu ya. Nah, frekuensi adalah jumlah getaran per satuan waktu ya, per second ya. Sehingga dari sini kalau di fisika itu teman-teman tahu kan gini ya, kan kita tahu energi itu kan nu ya, di mana frekuensi atau frekuensi itu ini itu sama dengan J per lambda ya, J per lambda. Jadi E itu sebenarnya bisa juga berarti E itu menjadi HC per lambda ya, jika seperti itu ya. Dan ini tadi bilangan gelombang per lambda ya. Ini energi, itu frekuensinya, ini tetapan Planck ya, 6,62 ya. Kemudian C itu kecepatan cahaya, lambda itu adalah panjang gelombang ya. Ini perlu teman-teman ingat ya, di mu atau Hc per lambda itu adalah energi ya. Nah, contoh soal ya, sini tentukan atau salah sorry. Bifenil menunjukkan, bifenil itu senyawa organik ya, menunjukkan serapan ya pada lambda 250 nanometer ya, masih UV kan ya berarti ya. Nah itu energi yang diserap ya, diserap jika jumlah bifenilnya 1 mol. Nah, bisa nggak kira-kira teman-teman? Kira bisa ya dikerjakan ini. Jadi bifenil serapannya itu 250 nanometer. Ya, panjang gelombangnya. Ya. Sekarang pertanyaan energinya, berapa energi yang diserap, total energi yang diserap oleh bifenil ini kalau jumlah bifenilnya 1 mol. Gimana caranya? Rumus apa yang kita pakai? E sama dengan apa teman-teman? E sama dengan HC per lambda bukan Mbak? Ya, HC per lambda ya. HC per lambda. Ya. Ini kalau teman-teman kerjakan dapatnya berapa? Jadi 6,626 kali 10 pangkat minus berapa tadi itu?
minus 34 ya. 34. 34 ya. Minus 34 joule ya. Dikali joule second, meter per second, joule second ya. Kemudian dikali dengan joule second ya. Benar ya. Ya, benar. Oke. Terus dikali dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ya. Kemudian dibagi dengan 250 nanometer ya. Nano itu 10 pangkat minus 9 ya. 10 pangkat minus 9. Ya. Ya, ini 10 pangkat minus 9. Dapatnya berapa? 10 pangkat minus 9. 7,95 kali 10 pangkat minus 28. Sorry, 7,95 kali 5 kali 10 pangkat minus 28. 10 pangkat minus 28. Gini. Bener ya, saya nggak hitung ini. Kalau ini kan per satu ya, per satu molekul bifenil ya. Kalau 1 mol, berarti energi molnya gimana caranya? Caranya, kalau 1 mol itu kan kali 10 pangkat minus 28 ya, ini 7, ya. Berarti kan tinggal dikalikan kan ya, dikalikan 6,02 dikali 10 pangkat 23 kan ya. Ini dapatnya berapa? Dapat berapa kita? Tadi joule ya. Ada yang selesai? Ya, ini berarti bisa diapa semua. Oke, saja. Ini dapatnya berapa? 7,95 dikali 6,02. Ada yang tidak menghitung? Pak, ya saya energinya 7,95 kali 10 pangkat min 19. Min 19. Oh, benar berarti dengan saya. Kan tadi saya ingetnya juga segitu sih. Takutnya oke, 19 ya harusnya ya. Kayaknya kok. Ini harusnya 19 ya. Ini benar ya? Iya. Iya. Oke, jadinya berapa ini? Ini 19 ya berarti ya. Jadinya berapa? 47,859. 47,89 59. 859. 859 ya. 859 dikali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4. Iya, Pak. Joule. Iya. Ya. Atau 478,59 kilojoule ya. Iya, Pak. Ini ya. Oke, berarti 1 mol bifenil itu kalau mengabsorpsi radiasi UV 250 nanometer ya, dia sama dengan menyerap 478,59 kilojoule energi ya. Itu energi yang diserap ya kalau kita punya bifenil. Kemudian kita tembakkan dengan sinar UV ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya bagaimana kemudian bifenil itu bisa menyerap ya. Dia bisa menyerap energi ya. Energi dari apa? Dari radiasi. Ya, kebetulan radiasi UV ya. Ini UV kok ini. 250 nanometer itu diserap ya. Setelah diserap itu diapakan? Bagaimana caranya menyerap? Ya, apakah seperti misalnya busa menyerap air misalnya ya? Ya, tentu tidak seperti itu. Ya, caranya adalah nanti kita akan pelajari di bab selanjutnya. Caranya adalah cara elektronnya dipindahkan ya. Jadi energi yang masuk sebanyak 478,59 per molnya atau 7,95 dikali 10⁻⁻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 ⁻
dasar ke keadaan tereksitasi. Ya, excited itu digunakan untuk itu. Ya. Jadi ada interaksi antara bivinil ini ya dengan radiasi ya, radiasi dengan panjang gelombang 250 nanometer.
Kalau pembagian panjang gelombang, sekira teman-teman sudah familiar juga ya, sudah sering melihat. Bisa perlihatkan di sini, mestinya ada di sini. Kita lihat dulu. Oke. Nah ini ya, nah ini ya. Jadi ini pembagian panjang gelombang ya dari radiasi. Ini panjang gelombang atau lambda. Ya, lambda ya. Ini kalau ultraviolet ya, ini ultraviolet ya. Ini yang tadi ya. Nah ini 400 nanometer sampai dengan 1 nanometer ya. Dari ini kalau ini dibalik ya, jadi energi ini kan energi tinggi ya. Ya. Kalau ini visible ya. Visible ini 750 nanometer sampai 400 ya. Ada juga yang 800 ya, ada juga mengelompokkan artinya 800 nanometer sampai 400 ya. Nah ini inframerah sudah masuk ke mikro sampai nano ya. Kemudian ini inframerah, kemudian microwave, ini gelombang radio ya. Kalau di atasnya ini energinya lebih tinggi ya. Energinya lebih tinggi, sinar gamma, kemudian sinar X ya. Ya ini biasanya dari peluruhan ya, radioaktif. Ya, energi tinggi kalau ini ya. Energi tinggi. Di sini ada. Nah, ini kalau yang visible ya. Tadi 400 sampai 800 ya. 800. Oke, nanti kita bahas. Oke, kali ini teman-teman paham nggak ini teman-teman? Warna yang kita amati, warna yang diserap. Warna komplementer ya. Warna komplementer. Nah, ini ya warna komplementer. Nah, misalnya ini. Nah, ini komplementer. Jadi kalau dia warnanya hijau ya, misalnya dia warnanya hijau ya, maka yang diserap nanti adalah warna merah gitu ya. Sebentar, saya kasih contoh ya. Nah, ini misalnya warna biru ya. Ini warna biru. Ya. Ini aslinya bukan warna biru ya sebenarnya ya. Aslinya bukan warna biru. Ya. Aslinya dia warna kira-kira dia mana dia? Warna orange ya. Tapi kemudian ada sinar UV masuk, maka warna orange-nya diserap, maka mata kita melihatnya dia warna biru, yang namanya warna komplementer. Nah, ini ada sinar gamma, sinar X, kemudian ada UV ya, ada visible ya. Ini nanti kemudian digunakan di spektroskopi ya. Nanti digunakan di spektroskopi. Ya. Kalau yang ini, yang ke atas ini energinya tinggi, ini energi tinggi ya. Ini sampai 10 makanan ke tempat. Ini energi tinggi. Kalau kemudian ada molekul kena sinar X atau kena sinar gamma, maka molekul itu sudah rusak. Jadi bisa merusak ya sampai terjadi ionisasi kan ya. Sementara yang kita gunakan di spektroskopi, yang di instrumen-instrumen spektro EPV, spektro IR ya, kemudian yang lainnya itu menggunakan yang ini ya. UV, visible, IR, microwave ya, itu menggunakan yang ini. Jadi nanti kita akan belajar ya transisi elektronik, ya kemudian vibrasi molekular, kemudian rotasi molekul. Ya. Nah ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya bagaimana proses ada UV masuk, ini ada molekul, kemudian ada UV masuk, UV ini menyebabkan terjadinya electronic transition pada molekul ini. Nah ini akan kita bahas. Ya. Kemudian atau misalnya ya ada molekul di sini misalnya, kemudian ada inframerah ya, radiasi elektromagnetik inframerah masuk ke molekul ini, maka molekul ini itu akan mengalami molecular vibration, mengalami vibrasi ya di sini. Nah ini nanti akan kita bahas. Ya. Atau misalnya ada molekul di sini ya dapat microwave misalnya, maka terjadi rotasi pada molekul tersebut, akan terjadi rotasi. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya bagaimana caranya gelombang-gelombang ini, radiasi elektromagnetik ini, ya itu bisa menyebabkan terjadinya electronic transition, molecular vibration, dan rotational motion ya pada molekul-molekul atau pada elektron-elektron. Nah kalau yang X-ray dan gamma ini tidak digunakan untuk spektroskopi ya, tapi digunakan untuk pengobatan ya, lebih banyak untuk pengobatan, bukan untuk analisis. Ya. Baik, kira itu teman-teman untuk radiasi elektromagnetik ya. Sebenarnya materinya sudah sering teman-teman dapatkan, cuma perlu saya ulang agar teman-teman ingat lagi ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan mulai membahas bagaimana radiasi elektromagnetik atau krem itu kemudian berinteraksi dengan materi yang tadi menyebabkan ada 3 ini ya, electronic vibration, kemudian electronic transition ya, kemudian vibrasi dan rotasi. Ya, nanti memerlukan teman-teman bahas. Oke.